Jadi ini juga salah satu standar protokol kesehatan kita. Semua tamu, semua vendor kita pastikan dalam keadaan negatif supaya aman. Pagi teman-teman semuanya, hari ini kita lagi ada di Sampurna Strategik bersama Mas Sulis dari Suryo Dekor untuk acara pernikahan Belda dan Andika. Ini sekarang Mas Sulis lagi ngerjain ya prosesnya. Untuk akad nikah sudah selesai, cuma pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih Mas. Ini kayaknya heavy banget dan kayak apa sih konsepnya? Karena kalau ngelihat dari persiapan sekarang nih, wow, dengan waktu yang sangat singkat bisa mengerjakan. Boleh cerita sedikit nggak Mas tentang konsep yang akan ditampilkan nanti ini Mas? Konsep ini sebetulnya si Belda itu pengen modern tapi tetap ada sentuhan Jawa dan dia lebih ke alam gitu ya. Jadi kita lebih ke konsepnya ya alam. Nanti di pelaminan sendiri akan ada air terjun. Air terjun itu kita bikin dari rangkaian bunga setinggi kurang lebih 5 meteran. Oke, jadi nanti ada air terjun model gitu ya? Ya. Mohon izin, aku pengen lihat semuanya dari mulai persiapannya. Buat teman-teman semuanya nanti dilihat hasil karyanya yang luar biasa. Jadi sedikit aku mengulas lagi, jadi konsepnya walaupun dengan konsep Jawa, tapi ini dengan modern dengan konsep lebih alam ya. Jadi aku lihat nih banyak ijo-ijo dan semuanya lebih di alam. Dan ada air terjun yang pasti penasaran deh, air terjun ada di pelaminan kayak apa jadinya. Nah ini nih, orang-orang yang punya inovasi luar biasa yang mengkonsepkan segala macam detailnya. Gue sebagai WO kebantu banget ya, kita saling kerjasama dari perintilan warna, model bunga, apalagi banyak banget. Boleh cerita nggak sih? Boleh cerita. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa sih fungsinya wedding stylist. Padahal sekarang ini untuk di wedding udah menjadi kayak kebutuhan ya. Sayang banget sih emang kadang kalau kita nggak susun ke suatu wedding dengan perencanaan dengan matang, akhirnya ya bukan dibilang jelek, cuman ini akan jauh lebih bagus lagi si pesta ini kalau emang sudah ada satu orang yang punya keahlian khusus menyusun konsep ini. Boleh cerita siapa yang mau cerita nih? Kamu siapa ya? Ya, oke, boleh. Cerita apa nih? Cerita jadi tentang general wedding stylist. Apa? Konsepnya seperti apa sih di wedding ini? Gitu. Oh, menjelaskan konsep wedding? Atau apa yang dikerjakan atau sedikit lah tentang ini. Oke, berarti aku jelasin sedikit untuk wedding stylist. Mungkin nanti Sarah akan jelasin untuk konsep weddingnya. Jadi sebenarnya fungsi dari wedding stylist itu adalah sebagai art director yang mendirect estetik untuk acara pernikahan. Nah, apa saja yang kita atur itu lumayan beragam, baik dari konsep awal, color palette, bajunya, sepatunya, semua yang berhubungan dengan estetik di wedding itu akan kita bantu arahkan. Tujuannya supaya betul maksimal arahan estetiknya di wedding tersebut. Nah, untuk wedding konsep ini seperti apa? Sarah mungkin bisa jelasin. Jadi pas Mbak Belda datang ke kita, dia tuh very specific, dia tuh lumayan mau traditional wedding gitu, jadi nggak mau yang terlalu modern banget. So kita decide buat incorporate Jogja culture dia dengan backdrop Cunduk Bento untuk akad. Jadi bisa dilihat kayak kita banyak main bunga-bunga berwarna, terus kita mix greeneries, pokoknya biar kita dapat kesan tradisionalnya dapat banget gitu. Ini buat yang akad kita juga bantu pemilihan kursi untuk aisle dan juga dapat kayak meja-meja akrilik, yes. So kita dapat banget the mix of modern and traditional wedding gitu. Apa lagi? Terus untuk di dalam kayaknya belum jadi tapi udah kebayang nih. Aku lihat kayak gitu kayak atau mau ada air terjun atau ada kayak apa sih idenya sih? Jadi pas kita interview Mbak Belda sama Mas Tika, mereka tuh lumayan suka nature gitu. Jadi kita kepikiran buat bikin backdrop kayak air terjun. Nah, di air terjun itu kita mix banyak banget greeneries and flowers supaya kesannya 3D dan timbulnya dapet gitu. Mungkin untuk teasernya nanti kita langsung masuk ke atrium aja ya, buat langsung lihat gitu. Oke. Pokoknya ini gua aja dari pertama kali ngelihat konsepnya udah wow, ini suatu hal yang bisa dibilang belum ada kali ya, masih baru ya konsep seperti ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa pokoknya untuk weddingnya mau sempurna ya
serahkan kepada ahlinya untuk menyusun konsepnya. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, peran WO nih apa antara si wedding stylist? Kadang kan masih banyak yang belum tahu nih, ya kan, buat teman-teman WO di luar sana. Jangan takut harus kerjasama dengan si wedding stylist gitu loh, karena kita saling backup ya, kita saling melengkapi, bukannya kita overlapping ini kerjaan WO ini kerjaan si wedding stylist. Nah ini yang harus harapannya buat dari Behind the Phone seperti apa sih kerjasama dengan WO itu enaknya seperti apa gitu loh? Boleh. Ya, Oke, gimana? Ya, pasti kita harapannya pengen makin banyak kerjasama dengan semakin banyak WO ya, karena betul banget yang tadi Mas bilang, kita tuh sebenarnya saling melengkapi, berkolaborasi, karena ranah yang kita pegang itu lebih ranah yang berhubungan dengan estetik aja, jadi lebih kayak konsep, desain. Sedangkan kan kalau misalkan untuk WO jauh lebih technical, terus juga very kayak detail kayak about the rundown and everything. Kalau kita itu nggak kesana, jadi kita itu emang lebih dari tadi yang cantik-cantiknya aja dalam tanda kutip gitu kurang lebih. Nah jadi mungkin juga dari sisi WO akan terbantu karena untuk buat apabila nanti misalkan WO dapat kliennya yang butuh arahan banget nih estetiknya gitu. Nah itu kan jadi kita bisa bantu mengarahkan, WO pun juga tenang gitu kan. Betul, dekorasinya nanti jadi bagus, bajunya juga bagus, pengantinnya bagus kan. Oke, kalau gitu senang banget kerjasama. Mudah-mudahan kita nggak cuma sekarang, kita akan sering kerjasama, kita bisa wujudkan keinginan. Kadang-kadang gini loh, si WO tuh kadang suka nggak bisa nangkep apa keinginannya si pengantin. Yang dia bayangin tuh maunya seperti apa. Nah, beliau-beliau inilah yang ahlinya. Jadi nanti kita bisa wujudkan bareng-bareng, acaranya rapi, tapi tampilan juga bagus. Thank you ya, thank you banget pokoknya, thank you banget, senang banget kerjasama bareng ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ini perlengkapan upacara adat. Jadi setelah akad nikah, kebetulan kita menggunakan adat Jogja. Ini bisa dilihat nanti ada upacara panggih pengantin. Ini perlengkapan, orang nyebutnya bubakawah, begalan. Nanti diperebutkan oleh para tamu undangan. Nah, nanti kita juga menggunakan entertain gamelan live yang mengiringi atau mengisi dari acara akad nikah sampai dengan upacara adat selesai. Boleh dilihat nanti pada saat acaranya biar lebih gimana gitu, jadi tidak menggunakan playback, tapi kita menggunakan gendingan live. Area akad di sini dan sebagian ada di sini, tapi jangan takut, mereka tetap bisa menyaksikan acara akad nikah. Kita berikan CCTV karena keterbatasan ruangan ya, tadi seperti saya bilang, kita mematuhi standar protokol kesehatan yang harus jaga jarak, kapasitas pun disesuaikan dengan hanya sekian persen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yuk, nanti bisa lihat detailnya gimana. Oke, ini sekarang aku lagi dengan teman-teman Praya yang akan melive streamingkan ke dunia broadcasting. Nanti ada berapa penonton kira-kira Mas? Unlimited. Sampai ribuan. Jadi karena kebetulan lewat aja Mas, nggak apa Mas? Karena undangan yang terbatas, jadi tamu-tamu banyak nggak bisa dihadirkan di sini. Kita punya tamu undangan sekitar ribuan yang nggak bisa hadir, jadi kita live kan. Ini Mas Rudi, boleh sedikit cerita Mas, apa aja nih yang lagi disiapin? Ya, jadi kita setupnya udah enak sih, alatnya simple, jadi setupnya cepat. Namanya butuh kurang lebih 45 menit. Dan tetap hari ini ada 4 kamera, jadi kalau kameranya banyak, angle-nya pasti bagus, rapi, di lokasi nggak akan berantakan. Oke, itu kelebihannya Praya. Jadi buat tamu-tamu yang nanti akan nonton atau melihat acara di sini dengan nyaman ya pastinya ya, kayak seperti kita ngelihat video yang udah jadi. Betul. Gitu ya Mas ya. Angle-nya banyak dan berasa akan di lokasi. Jadi sebelum acara kita buatin juga video-video virtual nanti masuk, jadi dekorasinya juga terekspos. Oke, sip kalau gitu. Makasih Mas Rudi. Nah, sekarang ini lagi nyiapin apa nih Mbak? Ini snack box
untuk akad nikah. Oke, snack box buat akad nikah. Ini dari Al's Catering ya, Al's Catering, catat ya, Al's Catering. Oke, jadi akad nikah emang tidak dine in ya, di sini ya. Sekarang peraturannya masih belum bisa, jadi Oke. kita akan dalam bentuk box, jadi nanti tamu bisa langsung ambil aja, cuman untuk take kopi sih tetap bisa dihidangkan di sini. Ya, karena peraturan dan waktunya juga mepet dari antara akad nikah dengan resepsi, jadi kita hanya menggunakan. Tapi untuk konsep nanti di resepsi kita menggunakan set menu. Akan ada beberapa course, kalau hari ini tuh kebetulan ada 5 course, jadi akan kita keluarkan satu persatu, jadi waiter yang akan serve ke meja masing-masing, udah kita tata cantik, ada show plate, napkin, pokoknya udah di set dengan cantik di mejanya, nanti tamunya tinggal duduk dan tunggu makanannya diantar ke mejanya. Oke, pokoknya keren deh dan makanannya udah pasti enak dong dari Al's dong, kayak gitu ya. Iya, thank you loh. Berarti kalau gitu nanti di setiap meja ada butler masing-masing kali ya untuk ngontrol. Jadi ada yang standby, ada juga yang tugasnya runner, dia bagian ngambil makanan ke pantry. Oke. Cuman yang standby di meja masing-masing juga ada gitu. Thank you. Mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih, Mas. Yuk, kita lanjut lagi yuk. Butuh area luas banget karena konsep kita makannya adalah set menu. Jadi semuanya akan diantar ke meja masing-masing. Membutuhkan space yang cukup besar, cukup luas. Ini untuk tamu 300 saja kurang lebih butuh space sebesar ini. Karena makanan semua nanti akan disajikan, di display dulu, di set oleh dari petugas catering yang bisa diantarkan ke mejanya masing-masing. Karena nggak cuma dituangin, karena harus disusun, ditata dengan rapi, tampilannya juga harus dengan garnish yang gimana gitu, yang supaya cantik. Nanti teman-teman bisa lihat semuanya posisi-posisinya di sini. Ini nanti semua menu sudah ditampilkan, sudah di display di sini, sudah di setup di sini, yang siap diantar ke dalam. Silakan lihat dulu yuk. Oke, nah ini sama yang punya gedung ini nih. Pokoknya kalau pengen tempat di sini, nih bos gua nih, Bos Philip. Terima kasih ya. Oke, jadi Om Philip ini yang mengelola untuk acara pernikahan khususnya di Sampurna Strategik. Boleh cerita sedikit Gong, nih acaranya gimana dengan peraturan PPKM begini ini, perannya dari gedung tuh bagaimana sih Om Philip? Oke. Sebenarnya sih kita mengikuti aturan pemerintah punya ya. Oke. Tapi tetap kita mensupport kebutuhan klien-klien kita di sini. Karena kita pada prinsipnya adalah Sampurna dengan gedung yang interiornya klasik, kita bisa memberikan yang kenyamanan dan kebaikan untuk pengantin-pengantin yang mau melaksanakan acara pernikahan di gedung kita. Oke, pokoknya buat teman-teman telepon aja nih Om Philip nih kalau pengen di sini. Ini gedungnya luar biasa banget, dari foyer-nya terutama ya, nanti bisa dilihat detail foyer-nya. Kebetulan kita akad nikah dilaksanakan di foyer dan di dalam dengan kita bisa bikin macam-macam, ceilingnya cukup tinggi dan area lokasinya juga siapa yang nggak tahu dekat Semanggi gitu kan di Jakarta. Betul. Thank you Om Philip kerjasamanya, mudah-mudahan kita sering kerjasama lagi ya. Amin. Yang masih penasaran konsep resepsinya seperti apa, ikutin gue yuk. Oke, ini kita sedang persiapan, sebentar lagi acara dimulai resepsi. Tadi setelah selesai akad nikah, ini konsepnya bisa dilihat. Jadi seolah-olah ini menjadi perjalanan menuju air terjun yang nun jauh di sana, seperti itu. Ini dengan suasana seperti ini, suasana apa ya, jungle atau hutan lah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi dalam. Oke, jadi ini ilustrasinya adalah bentuk air terjun, tapi tidak seperti tidak diilustrasikan dengan air beneran, tapi itu dalam bentuk rangkaian bunga. Jadi kayak lukisan 3 dimensi kalau buat teman-teman bisa lihat semuanya. Kita ke arah musik. Nanti band di sana. Band kita menggunakan soulful, tetap ajojing kita buat tamu-tamu. Dan untuk konsep makannya sendiri kita set menu, jadi buat teman-teman bisa lihat semuanya, semua tamu kita atur
duduknya di mana kita sudah punya datanya, sitting arrangement-nya sudah kita atur, nanti kami akan mengarahkan mereka semua di tempatnya masing-masing. Kita bekerja sama dengan Digital Guestbook, jadi semua tamu sudah dalam data kita, sudah punya barcode, tinggal scanning aja dan tahu mereka harus duduk di mana. Untuk table settingnya pun juga ini sudah menjadi bagian dari rencananya, bahkan Mbak Belda ini pun juga memesan khusus cutleries dan perlengkapan makan untuk mempercantik meja makan supaya tamu-tamu lebih nikmat, lebih apa lagi ya, lebih nafsu makan. Enggak juga kali ya kalau nafsu makan ya. Gue sih sayang pakai piring sendok garpu yang bagus-bagus gold plate loh, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti prosesi pengantin dari sana, dan bisa dilihat gedung kita, panggung kita ada 2 trap sesuai dengan standar protokol kesehatan yang sekarang supaya tamu-tamu tidak bersalaman langsung. Oh iya, satu lagi gue tambahin nih. Ini kursi tidak lurus bukannya salah narok, tapi memang konsepnya tidak sentris dengan si backdrop, emang konsepnya seperti itu. Jadi tadi udah mau gue lurusin tapi ternyata enggak, yang benar begini nih. Nah itu juga bagian dari rencana kita ya. Jadi kalau ada yang bilang, kalau secara overall posisi sih emang dia sentris di dalam ruangannya, tapi dari dibandingkan dengan si backdropnya, dia bukan di tengah-tengah si backdrop. Seolah-olah karena emang gambarnya yang tidak simetris, karena emang konsepnya seperti itu. Ya. Big Brother, Ade dari Soulful. The Soulful Band. Berapa tahun kita kenal lo? Dari 15 tahun dari ya. ganti nama dulu, Soulmate, Soul Train, Soulful, apa lagi tuh? Soulkey, Ya. Solo keyboard. Soulkey itu solo keyboard. Oke, hari ini kita dihibur oleh The Soulful Band. Band paling keren deh. Lu mau acara apa aja dah? Mau acara sunatan, pengajian aja lo siap ya? Kalau kita pengajian gitu baru ini aja. Siap. Nanti kita lihat. Ini peranan acara WO yang paling tersohor di Indonesia, bukan di Jakarta aja, di Indonesia. Sudah 15 tahun kali ya. Sumur peranan acara kita kenal ya? Iya. Dari zaman dulu banget. Ya. Thank you ya, Dek. Tayang di mana ini? Wih, TV Banten apa TV? Yang jelas jam 1 malam Mas. Oke, thank you. Nis, kita ngobrol sama yang lain-lainnya. Ini Wah, ini dia bintang tamu kita, Bos. Ya. Nah, ini dia nih nanti akan tampil nih, ya nggak? ini dari WO-nya. Oh. Mas Gandhi. Mas Ganjar mana Mas Ganjar? Mas Ganjar di sarangnya. Oh, sekarang yang nggak datang hari ini dia? Namun. Iya, kemarin gue teleponan tuh. Thank you. Sama-sama, Mas. Terima kasih buat hari ini, semoga lancar semuanya ya. Oke, semuanya. Seperti teman-teman lihat semua di sini, memang kita konsepnya bisa makan di dalam, tapi untuk tamu-tamu yang tidak mau makan di dalam atau mau langsung pulang, kita siapkan juga hampers ya. Sekarang kan lagi modelnya hampers ya. Jadi kita ada 2 opsi, ada beberapa tamu-tamu yang dine-in yang bisa duduk di dalam nanti dengan set menu. Tapi untuk yang tidak tidak mau makan di dalam, kita siapkan hampers. Dan pastinya juga ada souvenirnya dong. Ya. Kami membantu mereka dari acara siraman di rumah 2 hari yang lalu, di tempatnya Mbak Belda juga, di tempatnya Mas Andika juga, dan hari ini setelah terlaksana upacara dari akad nikah lanjut dengan upacara adat dan juga dengan resepsi. Terima kasih buat semua vendor yang telah mendukung acara ini, bekerja dengan maksimal, yang hasilnya wow, luar biasa. Dekorasi Suryo Dekor, catering dari ALS, Behind the Foe sebagai wedding stylistnya,
Venema fotografernya, musik dari Soulful, dan ada bintang tamu juga Marcel dan vendor-vendor yang lainnya. Buat Mbak Belda dan Mas Andika, selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawadah warohmah. Jangan lupa selalu ingat sama Pranata Cara. See you semuanya. Meski cinta takkan bisa